oleh Allah. Ini. Jadi tidak harus bermimpi ketemu baginda Nabi. Oh, tidak, dijaga, memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, dan ini. Semoga ini adalah bisa kita amalkan. Dan juga ada hal lain lagi yang perlu kita perhatikan ya. Tadi yang kedua apa tadi? Selain daripada hikmah salawat, cerita salawat apa diminta? Ya, kisah-kisah yang boleh sebagai ibu bapa kita boleh sebagai contoh lah untuk kita pulang, sebelum kita pulang, ibu bapa yang menonton dia dapat hayati kisah yang dapat membuatkan anak-anak rasa lebih cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Subhanallah yang diperkan ataupun ceritakan kepada anak mereka. Baik, subhanallah, banyak cerita-cerita pecinta dan perindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa dicari juga, akan tapi perlu kami hadirkan nanti sekelumit di sini, di antara cerita tentang bagaimana kerinduan kecintaan Sayyidina Bilal bin Rabah yang pernah kami hadirkan dalam kisah itu. Bisa jadi kecintaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Juga ada seorang anak muda, Thalabah bin Abdurrahman. Ada seorang anak muda yang umurnya 14 tahun tapi sangat mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka impiannya adalah selalu melihat wajah Nabi. Kalau dia berjauhan itu tak senang hati. Dia ingin melihat wajah Nabi, sehingga tampak dari wajahnya selalu tersenyum dan tersenyum. Inilah kisah Thalabah bin Abdurrahman. Thalabah bin Abdurrahman ini suatu ketika disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia melewati di ganggang kota Madinah. Thalabah bin Abdurrahman umurnya masih 14 tahun. Dia sangat mencintai Nabi. Bahkan Nabi senang menyuruh dia itu. Kenapa? Kalau disuruh itu cepat, jalannya cepat. Ditanya oleh sahabat, kenapa kau jalanmu cepat sekali seperti orang terburu-buru? Dia berkata, kalau aku disuruh baginda Nabi berarti aku kan tak melihat Nabi. Aku ingin menyelesaikan pekerjaanku lalu bisa kembali, lalu bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu diminta oleh baginda Nabi untuk hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya melewati di ganggang kota Madinah. Di saat itu ada rumah fakir yang tiba-tiba pintunya terbuka karena hempasan angin, diterpa angin. Pintu rumah fakir, ya rumahnya rumah kurma yang dirakit begitu, terbuka. Di balik pintu itu ada kain penutup tandas kamar mandi, toilet untuk mandi. Kainnya terbuka, dan di saat kain terbuka itu, di sana ada wanita yang lagi mandi. Namanya manusia normal, punya telinga dan punya mata, mendengar suara pintu terbuka, dia menoleh. Dan di saat menoleh itu kelambunya, kainnya tersingkap, terbuka, dan di balik kain ada wanita yang lagi mandi. Wanita yang menjerit kaget dan dia juga kaget. Astagfirullah. Setelah itu dia merasa malu sekali melihat itu semuanya dan menyesal. Kenapa aku harus melihat ini semuanya? Anak kecil yang ada hanya cinta dan rindu dengan Nabi, hukum-hukum ilmu belum banyak dia. Yang ada di hatinya adalah dia merasa sedih, takut tidak dilihat Nabi, takut Nabi murka, takut Nabi marah. Akhirnya apa? Dia tuh bingung mau pulang ke Nabi karena tahu Nabi itu punya wahyu. Takut nanti pulang Allah ngasih tahu ya kepada baginda Nabi kalau Thalabah bin Abdurrahman melihat ini. Dia bingung, menangis, tak berani pulang ke rumah ibunya. Kalau ke rumah ibundanya pasti dicari Nabi. Kalau ke rumah datang ke Nabi, malu dia. Akhirnya dia berjalan-jalan, nama kecil tak ngerti mau kemana dia. Pergi, lalu semakin jauh. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari. Di waktu sholat ditunggu, Abdurrahman mana kau belum datang? Thalabah bin Abdurrahman.